Cerita horor, pengalaman diteror kuntilanak di Tol Jagorawi. Cerita ini adalah salah satu dari banyak pengalaman mistis yang pernah dialami para pengendara saat melewati jalan Tol Jagorawi. Suatu hari, seorang pria bernama Andi memutuskan untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bogor karena alasan terkait pekerjaan yang penting. Andi memilih untuk berangkat malam hari, berharap bisa menghindari kemacetan yang biasa terjadi di siang hari. Sebelum memasuki Tol Jagorawi, Andi mengisi penuh tangki mobilnya di sebuah pom bensin yang terletak di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan yang remang-remang dan suasana sepi mulai membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada perjalanannya. Saat memasuki pintu masuk Tol Jagorawi, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari dan jalan tol tampak sepi. Cuaca sedang hujan gerimis, jalanan licin, dan suasana begitu sunyi. Hanya suara gemericik hujan dan bunyi mesin mobilnya yang terdengar. Andi merasa ada sesuatu yang aneh dengan malam itu. Biasanya, meski sepi, jalan Tol Jagorawi tidak pernah terasa begitu menyeramkan. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak melihat apa-apa selain kegelapan malam. Dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan perjalanannya. Andi mencoba mengusir perasaannya dengan menyalakan radio di mobilnya. Namun, alih-alih merasa lebih baik, lagu-lagu yang diputar justru terdengar semakin sendu dan menambah suasana mencekam. Lagu-lagu lama yang biasanya bisa menghiburnya, malam itu terdengar berbeda. Setiap lirik yang dinyanyikan seolah-olah beresonansi dengan suasana hatinya yang gelisah. Tak lama kemudian, di kilometer 15 di jalan Tol Jagorawi. Di tengah kegelapan malam, dia melihat sesosok bayangan putih di pinggir jalan. Awalnya, dia mengira itu hanya refleksi lampu mobil dari genangan air di jalan yang basah karena hujan. Namun, bayangan itu bergerak dan semakin jelas terlihat. Andi merasa penasaran dan memperlambat laju mobilnya, mencoba melihat lebih jelas. Ketika dia mendekati bayangan itu, dia menyadari bahwa itu bukan sekedar bayangan. Bayangan itu ternyata adalah seorang wanita dengan rambut panjang terurai, wajah pucat, dan mata merah menyala. Wanita itu berdiri tepat di tengah jalan, menghalangi laju kendaraan. Andi merasa ngeri, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada jalannya. Melihat sosok wanita berpakaian putih di tengah jalan, Andi langsung panik. Dia menginjak pedal gas dengan gelagapan dan bingung. Namun, wanita itu bergerak sangat cepat dan berhasil masuk ke dalam mobil melalui jendela yang sedikit terbuka. Andi menjerit histeris dan berusaha menghentikan mobil. Wanita itu, yang kini dia yakin adalah kuntilanak, terus meneror Andi di dalam mobil. Ia mencakar-cakar kursi, mengacak-acak rambut Andi, dan mengeluarkan suara tertawa yang mengerikan. Andi merasa seperti dirasuki oleh kekuatan jahat. Dalam keadaan panik, Andi kehilangan kendali atas mobilnya dan menabrak pembatas jalan. Mobilnya ringsek dan Andi mengalami luka-luka. Dia beberapa saat tidak sadarkan diri. Untungnya beberapa saat kemudian, beberapa pengendara lain yang melintas di lokasi kejadian langsung berhenti dan memberikan pertolongan kepada Andi. Mereka mengevakuasi Andi dari mobilnya yang ringsek dan segera menelepon ambulans. Andi dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dia tidak sadarkan diri. Dokter dan perawat segera memberikan perawatan intensif kepadanya. Setelah beberapa saat menjalani perawatan intensif, Andi akhirnya sadar. Ketika dia siuman, dia menemukan dirinya di rumah sakit dengan bandage di kepalanya. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di sana, tetapi dia merasa lega bahwa teror itu sudah berakhir.
Namun, trauma akibat peristiwa tersebut masih menghantui dirinya. Kisah misterius tentang kuntilanak di Jalan Tol Jagorawi telah lama beredar di kalangan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa kuntilanak tersebut adalah arwah wanita yang pernah meninggal di tol, baik karena kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan. Mereka percaya bahwa roh wanita tersebut tidak bisa beristirahat dengan tenang dan terus menghantui jalan tol tempat dia meninggal. Namun, ada juga yang berpendapat lain. Mereka meyakini bahwa hantu ini adalah makhluk halus yang tinggal di sekitar tol. Makhluk ini, menurut mereka, sering menampakkan diri untuk menguji iman atau menakut-nakuti pengendara tol. Mereka percaya bahwa makhluk ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan pengendara, membuat mereka merasa takut dan bingung. Cerita tentang kuntilanak di Jalan Tol Jagorawi ini hanyalah salah satu dari banyak pengalaman mistis yang pernah dialami para pengendara saat melewati jalan tol tersebut. Kisah-kisah ini seringkali menjadi bahan pembicaraan di warung kopi atau saat berkumpul bersama teman. Bagi Andi, cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Dia telah merasakan sendiri teror yang disebabkan oleh kuntilanak tersebut. Pengalaman tersebut telah mengubah hidupnya dan menjadi peringatan bagi dirinya untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di malam hari. Andi juga selalu mengingatkan orang lain tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi saat melewati jalan tol Jagorawi. Dia berpesan kepada mereka untuk selalu berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan saat dalam perjalanan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.